Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para guru-guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Ustaz Rudi Walter beserta seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jadikan anak-anak beliau anak-anak yang saleh dan saleha. Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Allah perkuat langkah kaki beliau dalam berdakwah, berjuang dan menyebarkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad, sekaligus haul daripada guru besar kami, yaitu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Saudara-saudara, saya tidak akan membahas tentang Maulid. Kalau kalian mau tahu pembahasan saya tentang Maulid, cari di YouTube, banyak itu saya bahas tentang Maulid. Saudara-saudara, sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Haul memiliki 3 makna. Haul memiliki 3 arti. Arti dan makna yang pertama, haul artinya daya, upaya. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang kedua artinya sekeliling atau sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya atau sekitarnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, adapun haul yang kita maksudkan di sini adalah yaitu mengenang setiap 1 tahun daripada orang soleh. Haul itu ada 2. Pertama, ada haul yang dimana haul itu dilaksanakan oleh anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya atau cucu-cucu yang ditinggalkan. Nah, haul yang seperti ini beda dengan haul yang sekarang. Ada haul yang dimana kita duduk seperti di Jakarta, ada haul Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, ada haul Mbah Priuk Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, ada haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ada haul Al-Hawi di Bogor, ada haul Keramat Empang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, di Sukabumi ada haul Habib Syekh Al-Attas, ada haul Angnu, ada haul Kiai Mastur. Kemudian di Bekasi ada haul Kiai Haji Nur Ali. Kemudian di daerah Jawa, Jawa Tengah ada haul Mbah Mangli, ada haul kemudian daerah Semarang, kemudian sampai daerah Jawa Timur ada haul Habib Abu Bakar Muhammad Segaf Gresik, ada haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Nah, kalau haul-haul yang seperti ini adalah setiap tahun kita duduk di majelis haul tersebut, yaitu untuk di acara haul itu dibacakan sejarah, dibacakan manaqib, kisah hidup, sejarah hidup daripada orang soleh yang dihauli tersebut. Bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya, waroknya, khaufnya, khasyahnya, takwanya, suhudnya, ibadahnya, qanaahnya diceritakan di majelis-majelis haul. Agar apa? Agar kita yang duduk, agar kita yang hadir bisa menjadikan sahibul haul sebagai uswah, qudwah, teladan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau mengatakan, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Ada kelompok-kelompok, ada golongan-golongan yang dimana orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati. Sebaliknya, ada orang yang sudah wafat, ada orang yang sudah meninggal dunia, tetapi mengenang mereka bisa menghidupkan hati,
Coba kalian lihat Al-Quran. Bukankah Al-Quran berisi kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad? Sebagai apa? Allah ceritakan kisah-kisah mereka sebagai pelajaran untuk Nabi Muhammad, untuk para sahabat pada masa itu, dan sebagai pelajaran untuk orang-orang yang di masa yang akan datang, yaitu kita, dan di masa seterusnya sampai datangnya hari kiamat. Jadi beliau-beliau orang-orang soleh, para aulia, para ulama yang kita hauli, mereka itu bukan orang-orang yang mati, mereka bukan orang-orang yang wafat, saudara-saudara. Sebab apa? Sebab dikatakan bahwasanya famal hayat illa li ahli ilmi wa mal mautu illa li ahli jahli. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, miliknya orang-orang yang soleh, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al jahlu qabla mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh, bodoh agama, buta Al-Quran, buta Islam, buta iman, gak kenal Allah, gak kenal Rasul, yang selalu berbuat dosa, berbuat maksiat dengan kebodohannya. Ini orang-orang yang telah mati sebelum dia mati. Dia bagaikan bagaikan mayat yang berjalan walaupun di siang hari. Bagablal kuburi kuburu. Orang yang bodoh adalah orang-orang yang hakikatnya jasadnya telah dikubur walaupun jasadnya belum dikubur, dan tidak ada kehidupan kecuali miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu hidupnya abadi selama-lamanya. Bukan berarti enggak mati, bukan berarti enggak wafat, saudara-saudara. Ibunda Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau wafat, beliau bersyair. Apa syair ibunda Nabi Muhammad? Beliau berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna. Beliau bilang, hayyin mayyit, semua yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in hal mati. Semua yang ada di atas dunia pasti hancur, pasti binasa. Segala sesuatu zat, wujud, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Ana mayyitatun, kata ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah, aku nantinya mati, aku nantinya jadi mayat. Fadzikri bab, dan api mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khairan, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Ibunda baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda Nabi Muhammad SAW. Masa kita cuma kenal Nabi tapi tidak mengenal sosok yang melahirkan Nabi Muhammad? Tidak mungkin itu. Nah, begitu pun para ulama. Beliau-beliau telah wafat, telah meninggal dunia, tetapi akan selalu dikenal selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau-beliau meninggalkan ilmu yang bermanfaat, meninggalkan nasihat, meninggalkan akhlak, adab, meninggalkan peranian, meninggalkan perjuangan, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkarnya, sehingga akan dikenang selama-lamanya. Satu contoh, saudara-saudara, Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau akan hidup dan selalu dikenang dan selalu hidup dalam kitab-kitabnya. Dalam apa? Dalam Ihya Ulumuddinnya, dalam Bidayatul Hidayahnya, dalam Minhajul Abidinnya, dalam Miyarul Ilimnya, dalam Al-Wajiznya, dalam Al-Wasidnya, dalam Mukasyafatul Qulubnya. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ratusan tahun yang lalu, tapi beliau selalu hidup di dalam apa? Hidup dalam Al-Kunyahnya, hidup dalam Manakibnya, hidup dalam Futuhul Ghaibnya, hidup dalam Auradul Qadiriyahnya. Syekh Abil Hasan Asyadili wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, beliau hidup dalam
sirrul jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Beliau hidup dalam hizib bahar dan hizib nasornya. Nah, begitupun yang kita hauli sekarang. Abuya, guru kami, guru saya, Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau telah wafat puluhan tahun yang lalu, saudara-saudara. Beliau telah wafat puluhan tahun yang lalu. Tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat, beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena beliau telah meninggalkan manfaat. Beliau meninggalkan murid-murid. Beliau meninggalkan nasihat-nasihat. Beliau meninggalkan pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwahnya. Yang dimana pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah sangat banyak melahirkan para penceramah-penceramah, melahirkan para dai-dai, melahirkan para ulama-ulama, baik dari kalangan habaib atau dari kalangan kiai yang menyebar di seluruh Nusantara, bahkan tersebar di wilayah-wilayah negeri lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei. Alumni di Darul Lughah wa Dakwah. Satu contoh, ada yang kita kenal dengan Buya Yahya, Habib Hanif Al-Abbas, saya Bahar bin Smith, Habib Naufal Al-Idrus. Banyak sekali dari abna Dalwa yang dimana setiap orang yang mengenang alumni Dalwa, yang mengenang para penceramah-penceramah, dai-dai, guru-guru majelis taklim yang keluar daripada Dalwa, setiap mengenang mereka tidak bisa dilepaskan daripada mengenang guru besar kita, yaitu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Nah, seperti itulah beliau, walaupun telah wafat, tapi beliau hidup, saudara-saudara, hidup selama-lamanya. A'yanuhum mafkuda wa amsaluhum fil qulub mawjudah. Beliau orang soleh, para ulama, para aulia, jasad mereka hancur, nama mereka terpampang di batu nisan. Akan tetapi nasihat-nasihat mereka, ilmu mereka, kenangan mereka, kebaikan mereka selalu hidup di dalam hati-hati kita umat Islam. Satu ibrah, pelajaran yang sangat-sangat penting yang kami sebagai murid-murid beliau mengambil pelajaran tersebut dari Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Apa itu? Saudara-saudara, Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau dakwah keliling ke sana kemari. Beliau dakwah enggak seperti kita orang zaman sekarang. Kita zaman sekarang ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini. Itu orang-orang yang ngasih uang kepada kita. Orang-orang yang ngasih uang. Kalau beliau kebalik. Beliau dakwah ke sana, dakwah ke sini, ceramah ke sana, ceramah ke sini. Beliau habis ceramah, beliau yang kasih uang kepada itu orang-orang, saudara-saudara. Itulah bedanya beliau dengan kita orang yang zaman sekarang. Itu yang kami ambil pelajaran. Bagaimana keikhlasan beliau dalam berdakwah. Bagaimana keikhlasan beliau dalam mendidik murid-muridnya. Beliau anggap murid-murid itu bukan seperti hanya sekedar murid, tapi beliau anggap seperti putra-putra dan putri-putrinya sendiri. Sehingga karena keikhlasan beliaulah pondok sekarang, pondok Darul Lughah wa Dakwah menjadi pondok yang sangat besar, yang dimana alumni-alumninya tersebar di mana-mana. Ini sebab apa? Sebab keikhlasan beliau dalam berdakwah dan dalam mengamalkan ilmunya. Oleh karenanya, jadikan beliau sebagai teladan, jadikan beliau sebagai pedoman. Pulang dari sini, saudara-saudara, ikuti bagaimana amal beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, bagaimana ikhlasan beliau di dalam berjuang dan berdakwah menyebarkan Islam. Apalagi beliau yang membuka pertama kali, yang membuka setelah sekian lama orang-orang mau berangkat belajar ke Hadramut, orang-orang mau berangkat belajar ke Yaman, itu ditutup. Beliaulah yang membuka pertama kali, sehingga banyak dari Indonesia yang bisa menuntut ilmu pergi di negeri Hadramut, di Tarim. Beliau yang membuka pintu dan jalur tersebut. Makanya walaupun beliau telah wafat, tetapi beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita yang duduk pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari beliau, saudara-saudara. Kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Allah kasih kita rahmat, kasih sayang, hidayat, inayat, maghfirat. Sebab duduknya kita di sini untuk mengenang dan mengingat beliau, menghauli beliau, mendapatkan berkah dari beliau. Sebab orang soleh kalau sudah wafat dan masih hidup itu beda.
orang soleh yang masih hidup, wali yang masih hidup, ulama yang masih hidup, mereka dibandingkan dengan yang sudah mati, yang telah wafat, yang sudah mati, bisa memberikan lebih banyak manfaat, lebih banyak barokah daripada yang masih hidup. Loh, kok bisa deh? Ya, para ulama mengatakan karena kalau ulama, wali, orang soleh masih hidup, itu mereka dibebankan dengan urusan agama, sehingga mereka bisa memberikan sedikit keberkahan. Tapi ketika mereka sudah wafat, mereka tidak dibebankan dengan urusan apapun, sehingga mereka bisa lebih banyak memberikan berkat dan manfaat bagi kita orang-orang yang masih hidup. Jadi bukan orang-orang yang masih hidup, bukan orang-orang yang mati mendapatkan manfaat. Bagi orang soleh, bagi ulama, mereka beda dengan selain daripada mereka. Kalau selain ulama, selain orang soleh, bisa mendapatkan manfaat dari orang-orang yang hidup. Dengan apa? Dengan doa, dengan ziarah kubur, kirim fatihah, kirim tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Tapi kalau para ulama, kalau para wali, kalau orang-orang soleh, mereka meninggal dunia, justru kita yang hidup, kita yang berziarah, kita yang membacakan doa, kita yang duduk di majelis-majelis haulnya, itu justru kita yang mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau, bukan beliau-beliau yang mendapatkan keberkahan dan manfaat dari kita, tapi kita yang mendapatkan keberkahan dan manfaat dari beliau. Mudah-mudahan saudara-saudara kita pulang dari majelis mendapatkan keberkahan dari beliau, karena beliau adalah satu sosok guru yang sangat-sangat ikhlas di dalam mengajar. Makanya banyak santri-santri beliau yang menjadi ulama-ulama besar. Kenapa? Karena semua yang beliau sampaikan itu keluar dari hati. Sesuatu yang keluar dari hati maka akan sampai ke dalam hati. Satu contoh, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau punya anak. Anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ceramah membahas tentang siksa Allah, azab Allah, tapi orang-orang tidak ada yang menangis. Tiba-tiba datang abahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, tadi malam istriku masak ikan, kemudian ikan itu dicuri oleh kucing. Tiba-tiba semua yang hadir di situ menangis mendengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Anaknya bingung, wahai ayah, tadi aku menceritakan kepada mereka siksa Allah, azab Allah, murka Allah. Mereka tidak menangis. Tapi ketika engkau bercerita bahwasanya semalam ibu memasak ikan, kemudian ikan dicuri oleh kucing, kenapa kok mereka tiba-tiba menangis? Harusnya mereka menangis ketika aku menceritakan azab dan siksa Allah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Wahai anakku, engkau menceritakan kepada mereka tentang azab, siksa dan murka Allah, itu tidak keluar dari hatimu, sehingga tidak masuk ke dalam hati mereka. Sedangkan aku, walaupun aku hanya berkata, semalam istriku memasak ikan, kemudian ikannya dicuri oleh kucing, walaupun hanya berkata itu, tapi itu keluar dari hatiku, sehingga sampai ke dalam hati mereka, makanya mereka menangis. Syai'un ladzi yakhruju minal qalb bayadkhulul qalb. Sesuatu yang keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran juga bahwasanya apa yang saya sampaikan dari hati sehingga bisa masuk ke dalam hati kalian semua, sehingga pulang dari sini menjadikan beliau sebagai teladan dan pedoman. Terakhir kita bacakan Fatihah untuk beliau dan untuk guru kami juga, ustazah kami, istri beliau yang baru meninggal beberapa puluh hari yang lalu. Saya juga sempat hadir dan kami para alumni sempat hadir ke sana 40 harinya Hababa dan haulnya juga sekaligus haul Abu Hasan. Kita bacakan Fatihah kepada Habib Hasan dan kepada Ustazah Khadijah, Hubaba Khadijah. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il ikhwan al-anbiya wal-mursalin wa la ahli bait min at-tahirin wa la kulli ashabil ajma'in wat-tabi'in wat-tabi'in at-tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal-ulama wal-awliya wasyuhada was-salihin. Nakhussu khususan ila ruh murabbi ruhina Abuya Al-Ustaz Al-Habib Abuya Al-Habib Hasan Ahmad Baharun Al-Habib Ahmad Baharun wa Ahbab Khadijah Al-Hindwan
وأصولهم وفرهم أن الله يغفر لهم وارحمهم وأغفر اللهم حجاب لهم من النار واستر من العافية الحساب اللهم انفع ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Kira-kira paham yang saya sampaikan? Paham? Paham yang saya sampaikan ya? Karena ini acara haul abuya. Jangan bilang Habib Bahar ceramahnya kok nggak keras. Soalnya ada haul abuya. Coba kalau cuma maulid aja, saya sikat Jokowi. Ada acara haul guru saya. Jadi saya bahas tentang haul. Paham ya?